Nama gue Falatehan, umur gue 22 tahun. Nah, ini Bang, mau tanya sebelum Abang jadi barista. Sebelum gue jadi barista, gue dulu tuh profesi gue tukang parkir di satu kedai kopi. Iya, jadi gue tuh parkir di satu kedai kopi. Ya mungkin jalannya gue untuk jadi barista sekarang. Gue sambil nanya-nanya, bang, jadi yang nyeduh kopi tuh gimana sih caranya gini-gini. Dan Allah mungkin ngasih jalan yang terbaik buat gue. Gue dipanggil buat part time awalnya. Nah, lu freelance mau nggak di sini di tempat gue gitu? Karena waktu itu ownernya mau ke Bali ya, mau touring motor gitu kan. Akhirnya gue part time selama 1 minggu part time. Itu gue katanya kinerjanya bagus. Dan akhirnya gue diangkat jadi karyawan. Itu awal mula pertama gue kali mau jadi barista. Nah, ini perasaan Abang sekarang jadi barista. Sekarang ya, jujur bangga sih, bangga banget, seneng banget, dan apa ya, gue ngerasa terhormat banget bisa berada di dunia kopi seperti ini gitu. Atau ini sebagai atau hobi Abang atau emang ini cita-cita Abang? Bukan cita-cita tuh maksudnya bro, maksudnya kayak ke hobi. Udah menjadi kebiasaan gitu loh, udah hobi. Ini Abang mengenal kopi itu sejak kapan? Ada kali 5 tahun, hampir 6 tahun 6 tahun sampai 5 tahun lah gue mengenal kopi. Nih Bang, saya mau tanya lagi. Boleh? Ini tentang kopi ini Bang. Siap. Ada beberapa macam kopi sih Bang. Jenis ya mungkin ya. Iya, ada beberapa jenis. Kalau jenis sih yang gue tahu itu ada 2, antara Robusta sama Arabica. Apa namanya? Untuk nama sih mungkin banyak ya, nama-nama kayak kopi Gayo atau kopi Bali, nama-nama daerah lah. Nah, terus perbedaannya Bang? Perbedaan dua kopi. Untuk perbedaannya antara jenisnya Arabica sama Robusta ya. Kalau untuk Robusta itu mending cenderung ke pahit. Tapi kalau Arabica itu cenderung ke asam. Nah kayak ini nih contoh nih, ini yang lagi gue minum itu kopi Arabica. Tapi nggak gue sebutin namanya kopi dari mana ya. Ini cenderung ke asam dia. Ini Bang, biasa nih Bang, orang awam mesen ke Abang, pernah nggak ngalamin? Pesennya apa Bang? Oh pernah. Orang yang benar-benar baru datang ke tempat gue gitu ya. Waktu itu espresso. Ya espresso itu. Gue kan kalau setiap nyajiin espresso tuh ada air putih sama ada sedikit kue untuk biar nggak terlalu pahit ya mungkin ya. Nah jadi espresso contoh ya, espresso gue pisah dan ini air putih. Dan orang itu tuh nggak tahu dan nggak nanya ke gue juga. Salah gue juga sih nggak ngomong dulu karena itu waktu itu lagi rame dan ribet ya. Nah espressonya dicampurin ke air putih. Ah itu yang bikin agak ngerasa kayak tersentuh sedikit ya, bukan tersentuh ya, kayak apa? Ngerasa kasihan karena dia nggak ngerti. Nah dari niat gue pribadi gue ngomong, bro, mending gue ganti aja deh gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau lo pengen nyoba ini, minum aja nggak apa-apa, udah terlanjur dari gue bikin. Ini gue bikinin lagi nih yang baru nih, gue kasih latte dong, gue kasih latte. Ini latte bro, coba minum dulu gitu kan. Kata dia ini enak bang gitu kan, nggak kayak itu pahit kata dia gitu. Dari situ gue ketawa, dari situ lah gue jelasin gitu kan. Gue jelasin bro kalau espresso tuh sekian gitu kan. Nanti kalau suatu saat lo ke kedai kopi, mending lu tanya dulu aja deh gitu kan. Kalau seandainya baristanya nggak nanya ya gitu, tuh gitu. Nah, itu kan yang pesen Bang. Ada nggak yang orang awam habis nyobain, kok rasanya gini sih gitu? Ada nggak? Untuk yang kopi itu ya, yang V60 mungkin ya. Mungkin ada awam nih pesan ke Abang, kok rasanya gini sih Bang? Kok rasanya gini? Pernah ada nggak sih? Ya itu salah satunya yang espresso. Ada juga yang keduanya yang kopi Gayo itu. Gue pernah sampai disebut gini, ini kopi basi ya? Ibu-ibu sih, ibu-ibu. Gue bingung. Ya mungkin karena nama ya. Pesen kopi Pemalang dong waktu itu gitu kan. Pemalang. Oh baik ibu gitu kan. Tapi ibu sebenarnya udah pernah ngopi kan. Udah kok bu, udah kok mbak, udah kok mas gitu ada gitu. Oh oke bu gitu kan. Ya udah gue bikinin aja dong kopi segala macam. Setelah gue suguhin, gue dipanggil sama si ibu itu. Mas sini deh mas bentar. Ini kopi baru atau kopi lama mas? Baru ibu, kenapa ibu gitu? Kok kayak basi sedikit sih? Nah di situ gue sedikit agak gitu kan. Oh kayaknya gue harus lebih banyak edukasi deh kayaknya deh ke customer gue gitu kan. Karena kan ini tempatnya luas juga, jadi gue bingung harus edukasi kayak gimana gitu kan. Sedangkan gue sendiri tuh sibuk dengan pekerjaan gue. Gitu. Dari situ lah gue kasih tahu, ibu bawa kopi ini tuh ini itu gitu kan. Dari situ lah ibunya udah ngerti gitu. Oh begitu ya mas ya, tapi ini sehat kok bu gitu kan. Tapi ibu udah makan nasi belum? Yang ngebaperin dikit lah, bukan ngebaperin sih. Gimana? Itu
Gue sambil minum ya. Terus ini bang, terpenting dalam bikin kopi itu apa sih? Terpenting hati. Kayak masakan aja simpel. Lu moodnya jelek, ya mungkin masakan lu bakalan kayak asin atau gimana mungkin ya. Dan lu moodnya lagi jelek bikin kopi ya nggak tahu juga. Yang penting hati, niat sih. Jadi kalau lu mau bikin untuk manual brew aja deh ya, manual brew kita mau bikin manual brew tuh kayak niat aja gitu kan. Gue niat nih mau bikin kopi nih, ya nggak harus gitu juga, maksudnya lu hati lu lagi enjoy, lagi enak banget, itu lebih enak. Mood sih, mood. Balik mood ya. Ini bang, buat pesan-pesan buat barista baru nih, Bang. Ini banyak pengen jadi barista baru. Barista baru? Iya. Berarti kayak termasuk gue juga baru kayaknya. Untuk para suhu, mohon maaf banget takut ada salah kata gue. Untuk barista baru ya, tetap semangat yang pertama. Jangan pernah mudah untuk menyerah. Yang kedua, yang ketiga, lu harus, walaupun lu udah jago bikin kopi, lu tetap harus belajar. Sejago apapun lu bikin kopi, kalau lu nggak belajar dan belajar lagi, nggak akan mungkin berkembang. Contoh aja, kita udah bisa bikin latte art. Latte art itu kan seninya yang di kopi ya. Kita udah bisa bikin love, udah bisa rosetta, udah bisa bikin tulip. Tapi kalau kita nggak ulik untuk belajar bikin apa lagi, itu ya lu nggak bakal bisa berkembang gitu. Yang intinya tetap semangat dan belajar terus. Siap. Yang terakhir nih bang. Siap. Untuk pesan untuk pencinta kopi. Pecinta kopi. Pencinta kopi. Ini agak berat nih coy. Untuk Dari ini semua ya, dari awam yang emang seneng kopi, yang emang bener-bener fanatik kopi. Aduh, Apa, Bang? berat coy ini coy. Gua takut ada salah kata doang, serius. Gua takut ada salah kata doang. Oke, gue balik lagi deh di umur gue. Sekali tadi gue umur gue bohong, gue 22 tahun. Gue umur gue udah 26 tahun, hampir ke 27. Takutnya gue salah kata nih buat para suhu ya. Untuk yang awam, untuk pecinta kopi, lebih baik sesuai, nggak usah ini deh, sesuai apa yang lu mau deh gitu kan. Kalau lu suka di manual brew ya pesan manual brew aja gitu kan. Kalau lu suka di latte ya pesan latte gitu. Kopi. Iya, gue kalau ini gue kayaknya gue skip deh. Gue takut soalnya, takut ada salah kata. Yang penting untuk pecinta kopi, terima kasih banget buat lu pada, buat kalian udah menikmati hasil kopi di bumi tercinta kita nih, Indonesia. Kan banyak nih, ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja, Bali, dari Pemalang juga ada banyak kopi kita di Indonesia itu. Makasih banget udah bisa bikin motivasi buat kita sebagai barista ya. Kadang kan ada beberapa komplain ya. Jadi untuk para master kopi, kayak pendekar kopi bilang, bro kopi lu kurang ini bro gitu. Dari situ dari pembelajaran buat kita. Kita nyeduh dengan benar-benar dengan baik dan benar-benar dengan skill yang kita punya, dan kita masih ada salah sedikit. Kan orang yang menilai, yang ngoreksi itu orang, bukan kita sendiri loh. Ya, contoh kayak gue bikin kopi, nih gue kasih ke lu nih, cobain kopi gue ada apa yang kurangnya gitu kan. Dia nilai gitu kan, kopi lu kurang ini bro, itu buat jadi motivasi buat gue sendiri dan mungkin yang barista lain. Nah, satu pesan kalau untuk buat barista, kalau ada orang yang bener bawel di kopi, lu jangan baper. Kalau baper namanya bukan barista bro. Karena kadang-kadang tuh orang kalau udah pendekar ya, biasanya pendekar kopi ya, kalau udah cetus tentang kopi lu, wah kopi lu apa ini, kadang tuh orangnya baper. Sebetulnya itu kan buat pelajaran buat kita loh, buat motivasi kita biar lebih baik lagi dan berkembang. Itu sih menurut gue sih. Terus ini bang, ini terakhir nih bang. Iya siap, terakhir nggak apa-apa, enjoy. Gue sambil minum biar nggak deg-degan ya. Siap. Ini kita kan mengangkat kopi lokal nih. Siap. Ya kan? Buat para petani bang, biar lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para petani, gue cuman bisa ngedoain buat petani-petani kopi di Indonesia. Mudah-mudahan panennya bagus terus, kualitas biji kopinya nggak nurun dan bagus terus, intinya lah. Tetap semangat buat bapak-bapak petani, ibu-ibu petani, terus juga buat ibu petani dan bapak petani, jangan ngeluh. Aku di sini sebagai barista berterima kasih banyak buat bapak sama ibu, karena dari tangan bapak sama ibu bisa membuahkan hasil secangkir kopi yang benar-benar bikin kita bukan melayang ya, hampir terharu gitu loh, bahwa di bumi kita itu, di Indonesia ya, di negara kita di Indonesia
Itu gila. Kopinya bener-bener wah. Mungkin katanya sih nomor 3 di dunia ya, terbesar ya. Dan tahun ini kopi kita terbaik. Oh iya, bener. Lo agak ngerti juga. Oke. Oke bang. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya buat kalian semua yang di rumah. Siap. Udah. Udah. Oke, thank you bro ya.